Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video sebelumnya, kita telah membuat halaman materi, yang mana di halaman materi itu terdapat animasi yang diatur oleh suatu button. Kali ini kita akan membuat halaman evaluasi, di mana pada halaman evaluasi itu terdapat beberapa soal. Nah, tidak semua soal akan saya berikan penjelasan pembuatannya, hanya beberapa soal saja yang diwakili oleh jenis soalnya. Nanti setelah teman-teman sudah selesai membuat slide soal-soal evaluasi, teman-teman bisa menghubungkannya ke halaman menu dengan mengatur buttonnya. Pada video sebelumnya, kita telah membuat halaman untuk evaluasi. Apabila teman-teman sudah lupa, teman-teman bisa menengok kembali video tersebut melalui link deskripsi di bawah ini. Kita klik slide, kemudian pilih graded question. Nah, di sini ada berbagai macam tipe jenis soal yang dapat teman-teman gunakan. Saya akan mencoba yang pertama adalah jenis hotspot. Klik insert slide. Setelah kita klik insert slide, maka akan muncul form view seperti ini. Apabila kita klik slide view, maka tampilan slide ini merupakan tampilan yang nantinya pengguna lihat. Nah, di sini saya akan mengatur title-nya, saya turunkan. Kemudian pada bagian ini tombol navigasinya bisa kita tambahkan dengan cara copy, kemudian paste pada bagian ini. Untuk mempercepat, saya sudah menyiapkan untuk pertanyaannya. Yang pertama saya gunakan ini, kita paste atau ketik pada bagian enter the question. Di sini nanti pertanyaannya akan muncul. Nah, muncul seperti ini. Kemudian kita bisa mengatur ukuran fontnya dengan cara klik home, kemudian teksnya kita atur. Nah, karena ini bentuknya berupa hotspot, nanti kita buat di sini adalah berupa gambar. Kita pilih choose image. Teman-teman pilih image yang sudah disiapkan apabila ingin membuat yang bentuk hotspot. Image-nya ini saya akan atur lewat slide view. Di sini pertanyaannya adalah titik koordinat A yang bagian ini ditranslasikan T5,4. Kelemahan Articulate Storyline 3 itu tidak menyediakan fitur equation ataupun tidak ada layanan add-on ke MathType, sehingga kita akan kesulitan untuk menuliskan simbol matematika. Nah, saya sarankan teman-teman bisa menggunakan bentuk image dari hasil export equation dari Microsoft Word. Kita kembali ke halaman form view, kita tempatkan hotspotnya. Saya memilih bentuk add oval. Nah, seperti ini. Kemudian lagi di sini juga ada kelemahan, image-nya tidak bisa kita lihat dengan jelas karena tidak ada menu zoom in. Apabila teman-teman sudah membuat hotspot, tadi hotspot yang pertama itu yang ini ya. Nah, keterangannya di sini warnanya hijau, artinya itu adalah jawabannya. Untuk memastikan, teman-teman bisa melihat di sini keterangannya correct. Apabila misalkan teman-teman ingin mengganti jawaban yang lain, maka di sini saya memilih yang jawaban yang poin B, itu yang ini. Maka yang hotspot pertama tadi berubah tanda menjadi warna merah. Tapi karena yang betul adalah yang pertama, maka correct akan saya kembalikan di hotspot pertama. Apabila sudah, teman-teman bisa kembali ke slide view. Nah, teman-teman bisa mengatur ukuran hotspotnya melalui slide view ini. Teman-teman bisa memperbesar tampilannya, kemudian mengatur ukuran hotspotnya. Nah, itu tadi cara alternatif untuk mengatur ukuran hotspot. Setelah itu, teman-teman bisa mengatur feedbacknya seperti di bawah ini. Correct itu untuk feedback jawaban yang benar, incorrect
itu untuk feedback jawaban yang salah. Teman-teman bisa mengubah kalimatnya. Kemudian di sini teman-teman bisa menempatkan poinnya untuk jawaban benar. Di sini saya menggunakan skor default yaitu 10. Oh ya, teman-teman juga bisa mengganti background sebenarnya untuk feedback jawaban benar maupun jawaban salah. Tapi kali ini saya biarkan seperti ini dulu, kita belajar dasarnya dulu. Kita kembali ke slide view. Sekarang kita lanjutkan ke bentuk pertanyaan selanjutnya, yaitu bentuk pertanyaan jawaban banyak atau model checklist. Caranya klik slide sama seperti yang tadi ya teman-teman. Pilih grade question, kemudian pilih multiple response. Klik insert slide. Tampilan halamannya seperti ini. Teman-teman bisa mengatur ukurannya. Ke halaman form view, kita ketik dulu pertanyaan dan jawabannya. Setelah itu teman-teman bisa melihat pada bagian slide view, ini kita atur ukuran teksnya. Teman-teman bisa menambahkan button, menu, dan user yang sebelumnya sudah kita buat. Oke, untuk skornya teman-teman bisa atur melalui form view. Saya menggunakan poin ini 10. Kemudian jawaban salah nanti akan mendapatkan feedback seperti ini. Jawaban benar akan saya biarkan seperti ini. Kalau teman-teman mau mengganti, caranya sama seperti yang sebelumnya sudah kita lakukan. Untuk soal berikutnya yaitu soal jenis pilihan ganda. Caranya klik slide, kemudian pilih yang graded question, pilih yang multiple choice, kemudian klik insert. Klik form view untuk mengatur pertanyaan dan jawabannya. Teman-teman tulis pertanyaannya pada bagian ini, enter the question. Kemudian teman-teman menuliskan pilihan jawabannya di sini. Oke, teman-teman bisa memilih jawaban yang benar. Kita beri tanda pada bagian ini. Ini feedback jawaban benarnya, ini feedback jawaban salahnya. Teman-teman bisa mengubah sendiri ya. Ini sengaja saya biarkan karena tadi kita sudah mencoba membuat feedback sesuai yang sudah saya inginkan. Poinnya teman-teman bisa menambahkan untuk jawaban benarnya berapa, untuk jawaban salahnya berapa. Ini jawaban benar saya pilih 10, kemudian jawaban salahnya saya pilih 0. Atau teman-teman bisa mengubah sesuai dengan yang diinginkan. Setelah teman-teman menuliskan soal pada bagian ini, kita tambahkan jawaban pada bagian ini. Teman-teman juga bisa mengganti feedback atau umpan balik pada bagian ini dan pada jawaban yang salah pada bagian ini. Ini saya akan mengetikkan feedback pada jawaban yang benar, kemudian feedback atau umpan balik pada jawaban yang salah seperti ini. Untuk skornya akan saya abaikan. Teman-teman nanti bisa mengganti. Kita kembali ke slide view, maka tampilan akan menjadi seperti ini. Kita preview. Tampilan preview akan seperti ini. Kita lanjutkan untuk tipe soal selanjutnya, yaitu tipe soal menjodohkan, atau kalau di articulate storyline kita pilih
drag and drop. Klik slide, pilih freeform question. Mengapa kita memilih yang ini? Karena nanti yang akan kita pasangkan yaitu image dengan image atau gambar dengan gambar. Kita pilih yang drag and drop. Kemudian klik insert slide. Nah, di sini pada bagian form view nanti tampilannya akan seperti ini. Tidak ada pilihan penulisan soal, maka kita kembali ke slide view. Kita berikan perintahnya dengan memilih teks, insert, kemudian text box. Kemudian teman-teman bisa menuliskan perintahnya di bagian text box ini. Teman-teman bisa menambahkan icon home dan icon pengguna pada halaman ini dengan cara copy paste dari halaman sebelumnya yang sudah ada. Teman-teman bisa menambahkan gambar dengan cara klik insert picture, kemudian pilih picture yang diinginkan, kemudian klik open. Saya akan memasukkan gambar dari jawaban soal tersebut. Teman-teman bisa mengatur ukurannya. Untuk menambahkan gambar selain dengan cara tadi, teman-teman juga bisa menambahkannya dengan cara copy paste dari Microsoft Word yang sudah teman-teman buat. Teman-teman bisa menambahkan ilustrasi atau gambar berupa shape. Untuk membuat shape, caranya klik insert, kemudian pilih shape yang diinginkan. Oke, sekarang kita akan memberi nama image satu persatu untuk memudahkan kita memasangkan. Pada image ini, kita lihat timelinenya. Di sini keterangannya image 3, kita beri nama dengan cara di double klik bagian sebelah kiri. Keterangan image ini kita beri kode, misalkan ini adalah soal 1. Soal 1 nanti kita pasangkan dengan gambar ini, yaitu gambar S1. Maka ini saya beri keterangan S1. Untuk soal yang kedua juga demikian. Nanti pasangannya dengan S2 ini. Untuk soal yang ketiga juga sama, saya beri kode soal 3. Nanti dipasangkan dengan S3 ini. Setelah kita beri nama pada masing-masing image, sekarang kita atur memasangkannya menggunakan form view. Di sini ada 2 kolom. Kolom pertama itu adalah kolom drag, merupakan objek-objek yang nantinya dipindahkan. Nah, yang akan dipindahkan itu adalah jawabannya ini. Jadi, S1, S2, dan S3 itu yang akan dipindahkan. Sementara soal 1, soal 2, dan soal 3 itu akan tetap diam di sini. Maka ini merupakan objek drop. Kita kembali ke form view. Pada drag item, maka nanti yang kita drag adalah S1, S2, dan S3. Pada drop target, nanti soal 1 pasangannya dengan S1, soal 2 pasangannya dengan S2,
dan soal 3 pasangannya dengan S3. Untuk feedbacknya, teman-teman bisa mengganti atau apabila ingin seperti ini, kita biarkan saja. Ini akan saya biarkan. Kita cek dulu apakah sudah bekerja dengan baik. Kita cek ya teman-teman. Ini kita pasangkan dengan misalkan di sini. Nah, ini bisa di-drag seperti ini. Untuk melihat jawaban bisa klik submit. Nah, di sini keterangannya incorrect. Artinya jawabannya masih belum tepat. Saya replay kembali. Sekarang coba kalau kita pasangkan sesuai dengan pasangannya. Nah, di sini feedbacknya adalah correct atau jawaban benar. Baik teman-teman, itu tadi adalah bagaimana cara untuk membuat lembar evaluasi. Nah, untuk perhitungan nilainya yaitu merupakan jumlahan dari poin. Saya tidak akan bahas pada video kali ini. Kita akan membahas pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Apabila ada kesalahan kata dan penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.